Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisasun. Ayat 194 surat Al-Baqarah. Bulan haram dengan bulan haram. Maksudnya adalah ini menjadi penjelasan sebagai untuk kaum muslimin bahwa di bulan haram ini ada banyak aturan ya, terutama beberapa aturan atau larangan untuk berperang kalau kemarin sudah dijelaskan. Jadi dimaksud bulan haram itu adalah bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ada 4 bulan haram ya. Jadi ada 4 bulan haram. Pertama adalah bulan Zulqaidah, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan keempat adalah bulan Rajab. Ya. Jadi yang dimaksud bulan haram itu dilarang di bulan-bulan itu ada peperangan, kemudian yang dimaksud dengan tanah haram itu adalah Mekah, kemudian yang dimaksud dengan larangan pada saat, terutama pada saat ikhram. Pada saat ikhram. Jadi di ayat 194 ini bicara tentang bagaimana penjelasan bagi kaum kan melawan, meskipun perlawanan itu terjadi di bulan yang mulia. Kalau kemarin kan memang dilarang ya, kalau statusnya kita yang menyerang. Tapi kalau statusnya kita diserang, maka ada pengecualian. Kalau kamu diserang di bulan haram, ya kamu menyerang bulan haram juga. Artinya saat itu juga boleh melawan. Asy-syahrul haram bisyahril haram. Karena apa? Apa-apa yang disucikan, wal hurumatu yang dimaksudnya disucikan ini adalah masa ikhram dan tanah haram. Tanah haram itu Makkatul Mukarramah, masa ikhram terutama pada saat haji. Nah pada saat itu qisas, hukum qisas. Kalau kamu diserang, ya serang balik. Gitu ya. Serang balik. Jadi itu yang disebut al-hurumatu, tanah yang dihormati, tanah haram, yakni Mekah. Nah, kalau haroma ini 2 tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah. Ya. Nah yang berlaku hukum qisas di situ disebut ini a'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma a'tada 'alaikum. Jika mereka menyerang kamu dengan cara yang seperti apa, kamu berhak untuk menyerang mereka dengan cara yang sama. Itu maksudnya ya. Di hukum qisas itu adalah hukum yang sifatnya sama. Kalau seseorang disiksa dengan cara dipotong telinga kirinya, maka dia bertong telinga kiri sang penyiksa. Kalau dia dipotong tangan, dia berhak memotong tangan kanan orang tersebut. Itu bentuknya. Jadi model adalah qisas. Pembalasan yang setimpal. Intinya itu. Apa? Pembalasan yang setimpal. Atas apa yang dibuatnya. Ini bimithli ma a'tada 'alaikum. Seperti persis kamu diapakan. Kalau kamu dibunuh dengan cara ditusuk, ya kamu boleh membunuh dengan cara tusuk. Kamu sudah dibunuh, gimana cara membunuhnya? Ya maksudnya keluarganya itu berhak menuntut balas hal yang sama. Kalau dulu dia membunuh dengan cara memotong leher, maka dia juga dibunuh dengan cara dipotong lehernya. Intinya Islam menegakkan keadilan seadil-adilnya, bahkan sebelum nanti diadili di akhirat. Wattaqullaha wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Dalam konteks itu, kamu harus bertakwa kepada Allah. Supaya apa? Supaya dalam pembalasan qisas itu tidak juga melampaui batas. Misalnya, begini ya.
dia ditempeleng, ceplak gitu di pipi kanannya. Tes panas. Kisos. Dia membalas. Ceplak. Kok katanya kurang nemen. Buwaleni kiwo. Ceplak nggak boleh. Itu melampaui batas. Ya. Atau sampean dikerawuk. Biasanya kalau perempuan tukaran kan ngerawuk ya. Dikerawuk ini cerewet gitu. Ya hanya sedikit tergores gitu. Kisos. Bual sih sampai dikeruk-keruk. Ya kan, apa mana kukune tawajem gitu. Ndak begitu ya. Jadi hukum kisos itu bimithli. Nanti ada di ayat lain al-anfu bil anfi dan seterusnya. Telinga dengan telinga, hidung dengan hidung. Ya. Mata dengan mata dan seterusnya. Sama persis. Ndak boleh melampaui batas. Tapi ada juga Islam tetap menyampaikan, tapi jika kamu memberikan maaf, itu juga akan baik. Nah, Islam menjamin kehidupan. Tetapi kadang yang begini ini distigmatisasi oleh pihak yang tidak suka Islam, bahwa Islam itu ajaran kekerasan, ajaran penuh kekejaman. Sementara mereka mengabaikan, mereka justru jauh lebih kejam. Wah, kalau lihat peperangan yang mereka lakukan, penjajahan yang mereka lakukan. Jadi orang-orang barat itu kalau sok-sokan menguliai kita tentang hak asasi, tentang etika, ngomong kosong semua itu. Tidak hanya dulu, sampai hari ini pun mereka sebenarnya melakukan standar ganda. Di satu sisi sok bermoral, tapi ya masyarakat kita Muslim kadang termakan juga. Gitu. Sampai kadang menghina-hina bangsa kita sendiri, seolah-olah kita nggak bermoral, lalu mereka yang lebih siapa. Kadang mereka ini yang keluar negeri hanya sesekali gitu, kadang menghina-hina konsep bangsa kita, bangsa Indonesia. Padahal sebenarnya bangsa ini jauh lebih memiliki etika yang luhur. Lah kok gini kok? Ya karena bangsa Indonesia sekarang tidak mengamalkan nilai-nilai luhur bangsanya, tapi justru mengabdosi nilai-nilai Coldplay lah, segala macam yang kayak gitu-gitu. Itu yang jadi rusak. Sehingga kembali ke ayat ini, termasuk di dalam hal kisos, Islam itu justru mencegah kekejaman dengan adanya itu, supaya tidak terjadi begitu. Itu menjadi warranty sekaligus warning, bahwa kalau kamu melakukan ini akan begini. Jadi supaya tidak begini, akan diberi begini, gitu ya. Wattaqullah, sekali lagi bertakwalah kepada Allah. Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ayat selanjutnya, wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Berkali-kali Allah menyeru untuk kita menginfakkan harta kita. Berkali-kali, ya kan? Berkali-kali. Kenapa sih Allah kok menyeru berkali-kali? Pertama, itu haknya Allah, itu hartanya Allah. Sampean dan saya kan cuma dititipi. Sampean dan saya kan cuma tukang parkir, penjaga gudang. Ada mobil parkir di tempat parkir kok, terus kemudian sampean ini parkir valet yang diserai kuncinya juga mobil kok. Begitu pemiliknya mau ngambil kok sampean enggak boleh marah-marah, itu ya oh betul. Sampean itu kalau dipuji gitu ya. Wih, banyak sekali sawah sampean, Pak. Gede sekali mobil rumah sampean gitu. Sampean itu kan sok-sokan gini. Semua titipan Allah. Lambemu. Semua apa? Titipan Allah. Bener tak? Titipan Allah. Loh, nanti ketika Allah mau ngambil titipannya, loh kok enggak boleh, itu ya opo. Ya kan?
Semua titipan Allah. Hadza min fadli rabbi, gitu katanya. Lah ya iya, makanya ini Allah berkali-kali termasuk dalam ayat 195 ini, wa anfiqu fi sabilillah. Malah kadang di ayat lain itu anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah harta yang kami rezekikan, kami titipkan kepadamu itu. Berarti Allah menegaskan itu loh, bukan milikmu, dudunggonmu itu. Di mana menginfakkannya fi sabilillah? Gini loh dulu ya. Kita itulah menyembah Allah. Allah kelihatan enggak? Yang ngantuk-ngantuk. Allah kelihatan enggak? Oke, enggak kelihatan. Lalu Allah perintah, kamu itu mengabdilah kepadaku, berkorbanlah untukku. Nah, kalimat berkorbanlah untukku, itu kita mau korbankan di mana? Di gerumbul-gerumbul situ, tah? Di atas pohon-pohon bambu itu, tah? Atau di gunung-gunung. Kita mau korban sama Allah misalnya uang atau kambing, di mana? Di goa-goa sana? Di dalam lautan? Di kerajaannya siapa? Nah, enggak. Tapi manusia karena enggak ngerti, enggak tahu di mana, akhirnya banyak yang nyari-nyari, akhirnya memberikan di gerumbul-gerumbul, di bebatuan, di goa-goa. Bahkan ada yang ditaruh di laut, ada yang di atas gunung, ada yang di atas pohon. Itu saking enggak ngertinya cara berkorban untuk Tuhan. Sehingga sampai kemudian tak tahu, akhirnya ditaruh di gerumbul, di mana segala macam itu. Karena dipikirnya Tuhan di situ. Nah, Allah melalui agama Islam jelas ngasih tahu. Di mana sih sebenarnya kalau kamu itu ingin berkorban? Fi sabilillah, di jalan Allah. Itu sudah nyampe ke tempatku, kata Allah. Apa? Ya banyak. Kayak misalnya yang sedang aja ada woro-woro untuk ada kebakaran di Denpasar, kita sedang digerakkan untuk menyumbangkan apa yang bisa kita sumbangkan. Nah itu sudah pengabdian. Tetangga sampean kain nggak bisa makan. Nah itu Allah di sana sedang menunggu pengorbanan sampean, sedang menunggu sampean sebagai penjaga gudangnya Allah, mengembalikan atau mengambilkan harta milik Allah di gudang situ. Sedang menunggu sampean ngambilkan mobilnya Allah. Gitu loh. Karena kita hanyalah tukang parkir. Jadi fisabilillah di situ ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jadi karena ada yang tidak mau menginfakkan di jalan Allah. Ini sebab nuzulnya begitu. Ada yang enggan, ada yang malah di dalam ayat lain itu kenapa aidikum? Ada orang yang suka diibaratkan dalam pepatah Arab itu, kalau orang pelit itu orang yang suka memasukkan tangannya ke lehernya gini loh. Jadi dia mengikat, males. Kalau kita sekarang ya dimasukkan tangannya ke saku, digewegem istilahnya. Digewenggam aja. Tidak mau berkorban itu, digewenggam kakinya, tangannya itu untuk agama itu. Nah, malah di sini wala tulqu bi aidikum ila tahlukan. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Artinya apa? Pelit itu menuju kebinasaan. Nah, kita kemudian diiming-iming setan seolah-olah kalau pelit itu nanti membuat kita bahagia. Kenapa? Karena nggak berkurang harta kita. Dibohongi. Dengan cara pelit kan pertama, orang sudah males berurusan dengan sampean. Iya kan? Nanti ketika mati pun zaman disuruh jalan sendiri ke kubur itu. Sama orang-orang, lah wong pelit. Makanya di sini wa ahsinu. Wa ahsinu. Nah sekarang gimana Gus ukuran ahsinu? Coba kita buka di surat Al-Qasas. Coba dibuka di surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas.
Ukuran ahsinu coba dibuka di surat Al-Qasas. Ya. Sudah ketemu di surat Al-Qasas? Surat Al-Qasas surat keberapa? Surat ke-24 ke 28. Ayat berapa, Gus? Enaknya ayat berapa ini? Jadi kalimatnya jelas begitu. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada sesamamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Itu kan dalam sekali artinya ya. Jadi surat Al-Qasas itu ayat ke-77. Jadi di sana 11 itu standar baiknya itu. Coba dilihat. Ketemu? Izin, Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianjurkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah Maha menyukai orang-orang yang Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Shadaqallahul azim. Jadi kalau di ayat 195 ini Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan, di ayat 77 surat Al-Qasas Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Karena diperintah untuk berbuat baik, ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tufsidu fil ard, ya kan? Nah, artinya apa? Kita itu ada dua standar. Standar pertama, standar kebaikannya gimana? Standar kebaikannya adalah disuruh berbuat baik kepada sesama sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Apa standarnya loh? Kalau Allah berbuat baik sama kita itu gimana coba? Pertama, kita ini tadi begitu bangun, yang kita hirup apa? Oksigen. Bayar nggak? Enggak. Nah, yang menghirup oksigen itu hanya orang yang beriman, taat pada Allah atau orang-orang yang durhaka juga? Ayo. Yang menghirup udara tadi pagi. Berarti misalnya sekarang ada 7 miliar manusia ya di muka bumi ini, 7 miliar manusia. Mulai dari kutub utara sampai kutub selatan, mulai dari Amerika sampai mana? Ya, kita ini. Semuanya menghirup udara tadi pagi di jam yang sama, oksigen. Coba dihirup itu berapa juta ton oksigen yang dihirup dalam 1 miliar oksigen lah ya, toh. Nah, ya itu. Nah itu diberi siapa oksigen itu? Oke, diberi Allah. Lalu yang menghirup itu semuanya bertakwa atau malah mayoritas tidak bertakwa? Loh, hari ini ya hari ini orang mayoritas tidak bertakwa, yang kafir bahkan ateis, yang bahkan benci Islam sekalipun, yang wis pejida, pezuni segala macam, pezina, ngirup udara semua. Padahal dia sambil durhaka sama Allah itu. Dia sambil durhaka sama Allah. Allah itu tetap ngasih rahmat ke mereka. Yang Ar-Rahmannya, Ar-Rahman itu kan kasih sayang Allah di dunia. Itu untuk semua manusia. Siapapun dia. Semua makhluknya. Apapun dia. Lah kita diperintahkan Allah berbuat baik kepada sama seperti Allah buat baik sama kita. Kita ini lagi melanggar ya tetap dikasih makan sama Allah, ya kan? Kita lagi banyak dosa ya tetap dikasih oksigen sama Allah. Nah, bisakah kita kepada orang yang bahkan mungkin berbuat jelek sama kita, itu kita tetap berbuat baik? Nah, standarnya sampai di situ. Standar orang baik itu. Ya. Kalau dia membalas ketika
dijelekin itu biasa. Banyak orang bisa. Tapi kalau dia tidak membalas ketika dijelekin, itu orang yang baik. Orang baik, bukan biasa, tapi di atasnya orang baik. Tapi kalau dia membalas dengan kebaikan orang yang berbuat buruk sama dia, nah ini loh orang yang sangat baik. Nah kita diminta oleh Allah itu standarnya itu. Ya. Tidak hanya sekedar tidak membalas ketika dijelekin, tetapi bahkan membalas baik ketika kita dijelekin. Ahsin man sa'a ilaika, kata Nabi. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Waduh, Gus, angel. Allah yuhibbul muslimin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, bahkan sangat baik. Angel, bismillah. Minimal mulai dari apa? Tidak membalas orang yang berbuat jelek. Apalagi kemudian kita berbuat jelek dulu, naudzubillah min dzalik. Ya, itu. Jadi ayo kita menjadi orang-orang yang mencari standar atau kriteria dicintai Allah itu ya. Innallaha yuhibbul muhsinin itu. Oke. Oke. Ya, silakan. Tentang kemarin itu ya, mungkin kemarin ada yang tercerahkan. Jadi sekali lagi pertanyaan kemarin Pak Yayan ya, tentang bagaimana ada orang mungkar, bagaimana ada orang yang berdosa itu apa respon kita. Jadi pertama respon kita adalah seperti Rasulullah. Seperti Rasulullah. Jadi ketika jihad yang pertama itu yang pertama dilakukan sayang, kasihan, sakno. Itu yang pertama harus melandasi hati kita. Sehingga akhirnya kemudian cara kita memperjuangkan untuk mencegah kemungkaran itu pun dengan kasih sayang. Jadi ketika Rasulullah diperangi oleh Khalid bin Walid, ya tetap memerangi balik, tapi dalam pada itu Rasul tetap sayang. Gimana ya kalau seandainya Khalid bin Walid itu diberikan Allah hidayah, gitu loh. Jadi dasar utama awal itu kasih sayang, bukan kebencian. Sekali lagi, jangan kebencian. Ya, jangan kebencian, karena itu tidak ada dalam kamus Rasulullah. Bahkan ketika mempertahankan diri, membela diri ketika diserang orang Mekah sekalipun, itu tetap dengan kasih sayang. Kasih sayang. Termasuk ketika Abu Sofyan datang waktu sebelum penaklukan kota Mekah itu, Rasulullah juga begitu. Semua orang sudah mau bunuh aja itu Abu Sofyan, tapi sama Rasulullah tetap biarkan, berikan kesempatan. Akhirnya Abu Sofyan masuk Islam. Meskipun ya keturunan dari Abu Sofyan inilah yang banyak membuat rusuh di Islam ya. Waktu Yazid dan sebagainya. Punya anak namanya Muawiyah. Muawiyah punya anak namanya Yazid. Ya. Ya, jadi Muawiyah bin Abu Sofyan, kemudian Yazid bin Muawiyah itu banyak yang. Tapi ya bagaimanapun di awalnya itu Abu Sofyan yang merupakan pencela utama Nabi Muhammad, tapi kemudian bisa masuk Islam atas kuasa Allah ya. Termasuk Umar bin Khattab, termasuk Khalid bin Walid dan seterusnya. Ya, jadi pertama yang kita lakukan itu adalah kasih sayang, mendoakan ya, mendoakan. Ada lagi? Monggo silakan kalau ada yang mau disampaikan. Tentang bagaimana berbuat baik kepada sesama. Silakan. Ada monggo? Permisi Gus, izin. Ya. Mohon dijelaskan perbedaan antara kafir dhimmi dengan kafir harbi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berkali-kali menyampaikan ini karena memang ini baru bangun Pak Majukan. Kafir harbi itu orang non-muslim atau orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, sekaligus menyerang, dia bersifat aktif menyerang kepada kita, ya, mengganggu, memusuhi kita, bahkan secara fisik menyerang kita, itu kafir harbi. Maka kita berhak melawan, kita berhak mempertahankan diri. Tapi kalau kafir zimmi, itu adalah kafir orang non-muslim yang tidak
percaya kepada akidah kita, tapi mereka tidak menyerang kita. Mereka tetap hidup seperti biasa, mereka tidak melakukan kejahatan terhadap kita, mereka melakukan kejahatan terhadap diri mereka sendiri. Kenapa ya? Karena tidak mau percaya sama Allah dan Rasulnya itu kan mendolimi diri sendiri. Kan? Jadi tidak mendolimi kita. Nah, yang kita berhak melawan itu adalah mereka yang mendolimi kita atau mendolimi orang-orang beriman di Islam. Sehingga ada hak kita untuk melawan dan mempertahankan diri. Ada lagi? Terima kasih, Gus. Izin, Gus. Untuk seseorang yang sudah dilakukan hukum kisos dengan kesalahannya itu berarti di akhirat sudah selesai ya untuk di hukuman yang itu ya, Gus. Ya. Hukuman yang kesalahannya itu. Ya, betul. Jadi ketika dia sudah menebusnya di sini itu sebagai bentuk pertobatan. Makanya itulah kenapa tidak banyak orang yang berani melakukan hukum kisos. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa dia menjadi pengganti hakim di sana, memberikan garansi bahwa kamu sudah dipotong di dunia, maka nanti di akhirat tidak dipotong lagi karena mencurimu itu, kan gitu. Atau itu hukum hududnya. Hukum kisos juga demikian. Kalau kamu sekarang membunuh, itu dosanya sangat besar, maka harus dibunuh. Maka ketika dia dibunuh, itu dia dibunuh dalam keadaan bertobat loh ya. Sehingga dia ketika dibunuh itu pun dia dibunuh dalam keadaan baik itu harusnya. Kenapa? Karena dia sudah mengakui kesalahan dan merelakan dirinya untuk dengan sukarela tidak melawan, dibunuh demi pertobatannya gitu. Sehingga orang yang misalnya sampean nempeleng orang pelak gitu, terus kemudian minta ditempeleng aku gitu. Lalu dia nempeleng sampean, maka sampean dosa nempeleng dulur tadi sudah tidak ada di akhirat. Itulah kenapa pernah Rasulullah SAW pernah di masa-masa akhir hidup beliau mengumumkan kepada seluruh jamaah, wahai jamaah, siapapun dari kalian yang pernah aku sakiti secara fisik, silahkan menuntut kisos kepadaku. Silahkan, tidak ada yang berani. Setelah lama silahkan, tidak apa-apa, jangan takut, jangan malu, jangan sungkan. Aku insya Allah bersedia melakukannya, mendapatkan. Akhirnya semua orang tidak mau. Ternyata kemudian ada seorang yang kemudian mengacungkan tangan. Saya ya Rasulullah. Wih, orang kau waket semua. Ada seorang yang berdiri itu. Kemudian orang sudah marah itu, Umar bin Khattab segala macam. Kamu ini kurang ngajar. Kata Nabi, biarkan dia. Lalu dia maju, dipersilakan Rasulullah. Ada apa? Apa yang membuat aku? Dulu pernah di satu perjalanan ya Rasulullah, aku di sampingmu di bawah, dan kau di atas unta, lalu kau cambuk aku itu, sehingga kena punggungku. Gitu. Oh ya, kalau gitu silakan kau cambuk aku. Wah, tolong ambilkan cambuk. Nah, ada yang mau. Kemudian Fatimah diperintah oleh Rasulullah. Fatimah tolong ambilkan cambuk di rumah. Fatimah tidak mau. Ini perintah. Tetap tidak mau. Ini perintah. Akhirnya pulang dengan menangis. Kemudian datang lagi. Semua pada menangis. Semua pada Rasul. Ya Rasul, biarkan aku yang menjadi penggantinya. Jangan kau. Atau banyak sahabat yang menyorongkan diri untuk menjadi pengganti agar bukan Rasulullah. Tidak. Yang dulu aku mencambuk, akulah yang harus menerimanya. Tak hebatnya Rasulullah ya. Nah, ketika kemudian Rasulullah siap berdiri untuk dicambuk, cambuk sudah dipegang oleh si fulan itu, silakan mencambuk. Tidak mau ya Rasul. Kenapa? Karena dulu aku dicambuk, waktu itu nggak pakai baju. Tiap ya, oh iya gitu. Nah akhirnya Rasulullah pun membuka bajunya. Dulu di punggung ya Rasulullah, gitu. Orang nangis semua. Orang pada semua gregetan sama orang ini, kurang ajar orang ini. Tapi Rasulullah menjamin itu. Akhirnya Rasulullah sambil membungkuk,
kemudian dibuka punggungnya, kelihatan putih punggungnya itu, orang semakin nangis, dan orang ini dengan tenang maju sambil mengacungkan cambuknya, tidak mencambuk Rasulullah. Kemudian begitu sudah dekat, orang makin menjerit, nangis semua, ingin saya aja ya Rasulullah, sudah biarkan dia, karena aku harus memang menebus dosa itu. Begitu nyampe dekat sama punggung Rasulullah, orang ini langsung memeluk Rasulullah, mencium kulit suci Rasulullah sambil menangis. Mana mungkin aku tega melukai orang yang paling suci di muka bumi. Jadi ternyata dia hanya ingin menyentuh tubuh suci Rasulullah. Tapi dari pelajaran itu betapa kisos itu memang untuk menebus apa yang nanti akan terjadi di akhirat, tentunya dengan segala keikhlasannya. Oke. Itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan Allah meneguhkan kita dalam kebaikan, dalam rahmat Allah. Ayo selalu banyak istighfar ya, karena banyak dosa-dosa yang mungkin masih tercecer, yang belum kita sadari, yang kita lupa, dan sebagainya, baik pada Allah maupun sesama. Ayo banyak minta ampun pada Allah dan minta maaf pada sesama, serta memaafkan sama kita. Maka Allah merahmati kita, meridai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma astaghfiruka wa atubu ilaik wa Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa dahstina al-musib Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allah Rabbana man afaktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allahumma iftah lana abwaaba as-samaa'i wa rahmatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allahumma sabbit imanana fid din wa dunya. Rabbana afrigh lana sabra wa tawaffana muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama